Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jika Ailsa Nahayani Paso dengan NIM 215211139 dari kelas MBS 2D. Di sini saya akan menjelaskan tentang ulumul Quran untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ilmu Quran dan Hadis. Ulumul Quran yang pertama yaitu asbab an-nuzul. Asbab an-nuzul sendiri artinya yaitu turun. Yang dimaksud asbab an-nuzul di sini adalah ayat Al-Quran. Jadi, asbab an-nuzul adalah suatu peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat-ayat Al-Quran baik secara langsung maupun tidak langsung. Asbab an-nuzul merupakan ilmu yang mempelajari tentang tempat-tempat turunnya Al-Quran. Tempat-tempat itu terdiri seperti di Mekah atau Makkiyah, serta Madinah atau Madaniyah, dan disampaikan ketika Nabi berada di tempat tinggalnya atau Al-Hadari. Selanjutnya yaitu manfaat mengetahui asbab an-nuzul. Yang pertama yaitu mengetahui hikmah dan memperlakukan sumber hukum. Yang kedua, memberi batasan hukum yang diturunkan dengan sebab yang terjadi bila hukum tersebut dinyatakan dalam bentuk umum. Dan yang ketiga, mengetahui sebab turunnya ayat Al-Quran dengan cara baik untuk memahami Al-Quran dan menyikapi kesamaran yang tersembunyi dalam ayat-ayat yang tidak dapat ditafsirkan tanpa pengetahuan sebab turunnya. Kemudian hikmah turunnya Al-Quran. Yang pertama, untuk menguatkan hati Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, untuk menentang orang-orang kafir yang mengingkari Al-Quran. Yang ketiga, supaya mudah dihafal dan dipahami. Karena sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur agar manusia dapat memahami dan menghafalkannya. Selanjutnya yaitu terdapat bukti-bukti tentang turunnya Al-Quran. Secara bertahap, Al-Quran adalah sumber tujuan paling utama dalam ajaran Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada manusia. Hakikat diturunkannya Al-Quran adalah menjadi acuan moral secara universal bagi umat manusia akan problem sosial yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, Al-Quran secara kategoris dan tematik dihadirkan untuk menjawab berbagai problem aktual yang dihadapi oleh masyarakat sesuai dengan konteks dan dinamika sejarahnya. Karena itu, masuk akal jika para mufassir sepakat bahwa proses penurunan Al-Quran ke muka bumi dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara berangsur-angsur, tidak sekaligus disesuaikan dengan kapasitas intelektual dan konteks masalah yang dihadapi manusia. Graduasi penurunan Al-Quran yang menunjukkan tingkat kearifan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini membuktikan dalam kajian asbab an-nuzul pada waktu-waktu tertentu. Kemudian yang kedua ada ilmu qiraat. Ada beberapa qiraat Al-Quran yang hanya memiliki satu qiraat, tetapi ada juga yang memiliki beberapa variasi qiraat. Perlu diketahui bahwa qiraat bukanlah ijtihad para ulama ahli qiraat, karena ilmu ini bersumber dari Nabi untuk membedakan mana qiraat yang benar-benar bersumber dari Nabi dan mana yang tidak. Para ulama qiraat menetapkan kriteria atau syarat yang membuat sebuah qiraat dapat diterima atau tidak. Cara-cara tersebut adalah yang pertama, qiraat diriwayatkan dengan sunat dan sahih. Yang kedua, sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Dan yang ketiga, yaitu tidak menyalahi mansaf. Selanjutnya, ilmu tentang nasih dan mansuh. Yang pertama, nasih adalah mengangkat atau menghapuskan hukum syariah dalam dalil hukum atau sikap syara yang lain. Tetapi penghapusan ini tidak termasuk al-baroh hashim yang bersifat asli, kecuali disebabkan mati ataupun penghapusan dengan isma atau qiyas, sehingga dapat disimpulkan bahwa nasih mansuh yakni mengangkat hukum syara dengan yang lain yang datang kemudian. Maksudnya hukum atau undang-undang yang terdahulu dibatalkan atau dihapus oleh undang-undang baru, sehingga undang-undang yang lama tidak berlaku lagi. Adapun macam-macam nasih dan mansuh, yang pertama yaitu nasih Al-Quran bil Al-Quran, dan yang kedua yaitu nasih Al-Quran bil As-Sunnah, yang ketiga nasih As-Sunnah bil Al-Quran, dan yang
keempat yaitu nasih Al-Quran bil as-sunnah. Kemudian mengimplementasikan konsep nasih mansuh dan nasih terhadap penafsiran Al-Quran. Rekonstruksi utama Al-Quran Nasr Hamid terutama dalam kajian nasih mansuh tidak terlepas dari konsep dasar pemikiran dia yang memposisikan Al-Quran sebagai produk budaya. Sebagai bukti Al-Quran berdialektika dengan budaya, begitupun dengan kajian nasih mansuh. Nasr Hamid meletakkan kajian ini dalam satu karyanya. Beliau sebagai kajian teks yang memiliki relasi dengan konteks sosial budaya. Maka dari itu, Nasr Hamid mengungkapkan bahwa tidak ada ayat Al-Quran yang dihapus dan dibatalkan, baik secara teknis maupun hukumnya, sebab-sebab di setiap ayat memiliki konteks sendiri sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Kemudian yang terakhir ada ilmu tafsir. Ilmu tafsir adalah ilmu yang penting yang harus dipelajari umat Islam. Melalui ilmu tafsir, seorang bisa memahami pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, sehingga keimanan pun akan bertambah dalam dirinya. Maka tafsir bisa dimaknai sebagai upaya pembuka takbir atas sesuatu yang kasat mata dan menyingkap maknanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.